Terakoya yokoso. Oke. Minasan konnichiwa. Hari ini kembali kita kedatangan dua orang tamu jauh dari Jepang ya. Oh, mantan Jepang ya, mantan pekerja Jepang, Iji ya, terus Juni Ardi ya. Oke, gimana, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kapan sampai di Indonesia? Indonesia sampai bulan 4 Bulan 4 kemarin. akhir lah, bulan 4 akhir. Dan setelah ini ya, corona berarti ya? Oh, udah mulai Udah, corona ya. Udah mulai corona. Kalian bisa kembali ke Indonesia? Apa di Jepang nggak di apa namanya? Bisa kembali karena masa kerjanya sudah selesai. Dan itu diperbolehkan untuk Diperbolehkan. kembali ke Indonesia. Buat yang pulang-pulang itu boleh. Oke. Tapi iya, padahal sebenarnya kalau untuk dari Indonesia ke Jepang itu udah nggak boleh ya. Tapi ya, kalian yang setelah selesai kontrak dari Jepang bisa pulang ke Indonesia. Oke. Berarti gimana rasanya di Indonesia? Wah, rasanya nggak gitu ya. Beda. Karena kan 3 tahun ya di Jepang ya. Jadi Iji sama Juni ini dia satu perusahaan ya. Ya. Satu perusahaan. Coba bisa diceritakan kalian di perusahaan apa, terus di daerah mana kira-kira di Jepang ya. Silakan. Karena sama kan ya. Ya. Sok siapa yang mau ini? Yang Iya, mau aja yang jago ngomong. Oh iya. Sok. Atau sweet dulu. Kita di perusahaan Thinner, kita di PT Toyota Kagaku, Kogyo Kabushiki Gaisa, di daerah Toyota City, Nagoya. Aichike. Oke. Ya, berangkat tahun 2017 bulan Mei. Bulan Mei 2017, berarti udah 3 tahun ya. Terus pulang ke sini bulan April 2020. April 2020. Iya, pas 3 tahun ya. Itu satu perusahaan, satu bagian. Ya karena dipisah sih. Oh, kadang Iya, karena dipisah. tergantung tugasnya lah ya. Ya. Tergantung kebutuhan ya. Yang tapi masih di dalam ruang lingkup perusahaan itu. Masih satu perusahaan. Oke. Satu apa toh? Satu apa toh? Beda kamar. Oh, beda kamar. Masing-masing kamar gitu. Oh. Kalau satu kamar bahaya. Oke, berarti dari Indonesia itu berapa orang? Dari Indonesia di angkatan saya kami Berdua. Satu perusahaan 2 orang. Satu perusahaan total ada 6 orang. Cuman waktu itu yang berangkat di tanggal tersebut Ya. itu 2 orang. Sebelumnya ada senpai 3. Sebelumnya. Jadi 2 orang dari Terakoya, terus 2 orang juga di perusahaan yang sama. Karena tesnya juga bareng waktu itu ya. Dan dari sekian dari berapa orang sih dipilih 2 orang waktu itu? 8 orang. Dari 8. 8 orang. Dari 8 orang akhirnya terpilih 2 orang. 2 orang. Dan itu kalian. Alhamdulillah. Iya, dua-duanya dari Terakoya ya. Alhamdulillah ya. Bisa di Terakoya bareng, kemudian di Jepang juga bareng. Nggak pernah ribut. Wah. Ada aja. Oh. Namanya orang ya. Oke. Tapi ya lebih inilah ya kalau emang sama-sama dari ini ya. Tahu satu sama Ya, lain. udah tahu satu sama lain. Paling Paham. ya ribut juga ribut. Ya hal sepele paling ya. Oke. Kira-kira bisa di ini nggak? Tuh. Juni, Iji tuh angkatan berapa ya, Iji? Saya angkatan kelima. Angkatan 5 ya? Juni juga hampir sama ya kayaknya ya? Angkatan 8. Angkatan 8? Angkatan 8 di Terakoya ya? Terus mereka berangkat dari Mulia Meso ya? Dari Mulia Meso Indonesia, nama SO-nya. Terus kebetulan juga ada satu perusahaan. Gimana sih suka dukanya di Jepang kira-kira?
suka dukanya sih dibanding dukanya kebanyakan sukanya. Oh gitu. Nah, gitu. Jadi hampir nggak kepikiran deh dukanya gitu. Walaupun ada Walaupun ada Walaupun cuma ada, tapi tidak terlalu. Biasanya dukanya tuh di 1 sampai 6 bulan pertama. 1 sampai 6 bulan. Oh, berarti hampir sama ya Hampir dengan teman-teman yang kebanyakan lah ya. Setelah melewati masa itu, berarti udah nggak ada lah ya. Nggak ada. Udah mulai bisa nareta. Iya. Apa tuh nareta tuh? Terbiasa. Terbiasa. Iya, sudah terbiasa sama kehidupan di sana ya. Iya. Oke. Terus kira-kira apa sih yang yang bikin kalian itu pengen ke Jepang tuh apa sih? Kenapa kalian pengen ke Jepang gitu? Padahal kan banyak kan, ke Taiwan, ke Saudi Arabia kan ada juga ya. Banyak. Iya. Ke Eropa ada. Ke Eropa ada. Nah, siapa dulu nih? Silakan. Sok dari Juni. Ya waktu itu sih saya pertama nonton manga ya. Dari nonton manga itu senang sama bahasa Jepangnya. Nah terus saya ada sempat niat mau kuliah gitu, Kuliah di sastra Jepang. bahasa Jepang. Oke. Nah tujuannya sih sebenarnya supaya bisa ke Jepang gitu. Nah pas saya pikir-pikir daripada saya kuliah lama-lama, mending saya cari aja langsung ke Jepang gitu. Nggak perlu lewat jalur Perlu kuliah. jadi nggak perlu ribet-ribet gitu. Akhirnya saya buat Jepang ya cari-cari LPK gitu. Sampai akhirnya ketemu Terakoya. Oke. Terus yang rekomendasiin kamu ke Terakoya siapa? Waktu itu sih temannya ya. Tapi temannya itu nggak lama gitu belajar di Terakoya langsung berhenti. Oh. Jadi saya yang terus gitu. Dia masuk Terakoya juga. Iya dia yang Terakoya juga. Dia masuk Terakoya, kemudian ngajak kamu masuk Terakoya, tapi dianya nggak lanjut. Tapi dia nggak lanjut. Jadi saya yang terus lanjut. Jadi ya ternyata kamu yang beruntung ya. Udah semangat. Nah, kalau Iji gimana? Saya berawal waktu zaman kuliah. Waktu saya kuliah, ada sensei ngajak ekstrakurikuler bahasa Jepang. Saya lihat kok. Kau kuliah? Saya kuliah. S1? S1. Oh, S1. Saya ada sensei yang ngajar Jepang. Ceritalah Jepang gimana. Saya tertarik tuh. Kayaknya mau nih. Saya nyoba nyari tanya ke dia. Caranya gimana? Ya, dari situ saya pengen ke Jepang. Ya, kali itu dibalik itu sih ya lumayan sih. Iya, karena ya yang saya tahu Iji ini hampir beberapa kali ini ya. 8 kali ya. 8 kali gagal ya. 8 kali gagal. 8 kali masuk LPK. Masuk LPK mungkin enggak. Saya dulu otodidak. Bukan otodidak, siapa namanya? Mandiri. Mandiri. Cuman sampai 8 kali gagal. 8 kali. Dan yang ke-9-nya akhirnya Ya, lulus. alhamdulillah. Lumayan banyak juga ya. Nah, kalau Juni ini sebaliknya, ya Juni ya. Juni sekali tes langsung lulus. Oke. Kalau saya makanya. gini, jadi sebelum saya ikut tes itu niat ke Jepang kan udah dari 2000 Udah lama ya. 2015-an. Persiapan banyak ya. Nah itu udah persiapan dulu sebelumnya gitu. Jadi nggak mau gagal di kemudian hari, jadi persiapan dulu. Saya otodidak dulu, habis itu kursus bahasa Jepang, baru saya cari-cari baru masuk LPK. tempat yang bisa berangkat di Jepang. Makanya ya alhamdulillah 1 kali tes langsung lulus ya. lulus. Iya, makanya lu termasuk cepat juga ya. Laki men. Iya, termasuk beruntung lah ya. Karena banyak orang yang sampai 10 kali, ya 8 kali. Saya juga mau berterima kasih sama senpai saya. Begitu. Saya dikenalin sini juga lewat senpai saya juga. Abi dari Terakoya juga. Oh ya. Oh, berarti Dari kamu Terakoya. yang ngerekom ke sini tuh dari AB Senpai. Pertamanya teman saya, teman kuliah, teman kerjanya AB. Iya. Nah, jadi hubung-hubung saya Ah, ke AB. Jadi direkomendasi ke Terakoya ini. sebelumnya nggak kenal AB. Karena Waktu AB ngerekomendasiin kamu ke Terakoya, dia udah ke Jepang. dia sudah pendidikan, Oh, sudah lulus. sudah lulus. Makanya kamu yakin, Yakin, percaya ya. gitu. Oh, bisa memberangkatin gitu.
sudah ada buktinya. Jadi benar nih. Bisa Cocok, lah ya. cocok nih. Iya. Oke. Tapi Terima ternyata kasih Arif. wah di sini juga ya. Tapi apa namanya, prosesnya ya nggak sesederhana itu ya. Sebelum itu kan ikut tes segala Segala macam. yang tadi. Iya, sampai 8 kali. Bahkan mungkin sempat ini enggak, sempat apa sih ya, Sempat putus asa atau down. Sempat. Itu tadinya buat terakhir ya. Ini perusahaan ini terakhir saya. Terakhir, kalau gagal Saya sudah putus. Oh, Tapi namanya niatnya masih tinggi iya. dan ini yang terakhir berarti kan otomatis harus yang sebaik mungkin. Yang terbaik lah ya. Yang saya lakukan, alhamdulillah lulus di sini. Oke, soalnya ya saya juga pernah ngikutin juga ya IJ tes itu sampai muntah-muntah juga. Oh iya tuh pernah. Gue pernah nganter sampai dia lari terus habis itu muntah ya, gue sempet juga tuh depan waterfall sendiri. Mukanya merah ya. Itu di Bandung. Itu di Itu di Bandung. Waktu itu di salah satu SO di Bandung. Dan ya itu emang ya pasti apa ya, pasti dialami ya sama semua peserta yang akan ke Jepang ya, pasti ngalamin hal yang seperti itu ya. Tapi ya nggak nyerah ya di situ ya, nggak nyerah ya. Terus walaupun ternyata hasilnya di situ juga nggak lulus juga ya. Mungkin waktu itu saya persiapan agak kurang untuk di fisik. Untuk di fisik Ternyata ke Jepang tuh fisiknya harus kuat. makan ya. Jadi selain otak juga fisik juga fisik. Benar kalau dikata di Terapi yang dulu bilang ada FMD, itu emang kepake banget buat fisiknya. Iya. Karena untuk yang angkatan yang dulu itu kita emang fisik ya nggak terlalu ini ya, masih kurang ya, karena dulu belajarnya juga hanya 1 minggu ya aja. Iya. Kelas karyawan, belum ada kelas reguler yang kayak sekarang. Kalau sekarang ya kita udah dari jam 5 subuh kita udah fisik gitu sampai jam 6. Fisiknya udah dibentuk dari awal. Udah terbentuk di sini. Saya Makanya masih kuat. setiap kali tes ya alhamdulillah sih anak-anak ya bisa ngelewatin itu semua gitu. Karena di sini ya sudah terbiasa gitu. Ya alhamdulillah sih dari kalian, istilahnya dari kalian yang dulu ya sampai akhirnya terapi seperti ini ya semua berkat kalian juga. Jadi di sini juga ya saya pengen ini sedikit ya ke teman-teman, terakoya bisa jadi seperti ini pun ini salah satunya ambil dari ya teman-teman di sini, dari IJ, dari Juni. Mereka waktu terakoya masih sebesar apa namanya biji jagung, ya mereka yang support terus, yang bantu nge-share terus, bantu ya istilah kasih informasi ya ke teman-teman yang lain. Makanya banyak juga dari teman IJ, dari teman Juni ya yang terakoya. Tapi nggak lepas dari kegigihan saconya juga. Ya itu sih udah kewajiban ya. Udah kewajiban. Kalau saconya nyerang kita juga pasti turun karena saconya terus tegak. Ya alhamdulillah sih. Kita menopang. Alhamdulillah. Dan ya alhamdulillahnya juga komunikasi kita walaupun kalian udah di Jepang ya tetap baik ya. Tetap baik sampai akhirnya ya kita kembali lagi di sini. Oke. Kira-kira masih ada keinginan nggak untuk balik lagi ke Jepang? Gimana? Kayaknya ada. Ada, tetap ada. Kalau saya sih pasti. 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 Istri gimana? Jadi IJ ini baru nikah ya. Ini istrinya dari sini. Terima kasih. Jadi baru nikah beberapa Mungkin hari baru 3 mingguan. 3 minggu yang lalu ya. Dan saya juga nggak tahu ternyata ya tahunya udah di upload di Facebook. Istri saya yang lihat tuh IJ udah nikah ya. Karena kan Musim corona ya. Musim corona jadi tidak boleh Iya rame-rame. Oke, jadi ya ini baru nikah kemarin ya pas pulang ya. Ya mungkin pacarannya sebelum itu ya. Pacaran sudah Sebelum berangkat ya. Iya. Sebelum berangkat dan dia LDR yang sukses ya. Dia pejuang LDR. Iya. Nggak ada air ya. Ya bagus lah sampai akhirnya kemudian ya setelah pulang ya menunaikan janjinya untuk menikah. Alhamdulillah. Kalau Juni emang belum ada rencana ya? Belum. Tetap masih mengejar mimpi ya. Oke. Ada ya berarti ya untuk balik lagi ke Jepang.
minat masih tinggi. Terus yang apa sih yang bikin kalian ini pengen ke Jepang tuh apa sih? Pengen balik lagi ke Jepang gitu? Kalian kan udah 3 tahun, ngapain harus balik lagi, kan udah ngerasain di sana. Apa itu? Kalau dari saya sih mungkin karena umurnya juga udah masih muda sih. Iya. Tapi kalau di Indonesia Udah tua. untuk mencari pekerjaan kan agak sulit. Udah sulit, Udah ya sulit. betul. Karena Jadi, bersaing dengan angkatan-angkatan Anak yang baru, Ya. maksimal umur kerja berapa, sedang kita udah lebih. Ya. Nah, kenapa pengen ke Jepang? Karena di Jepang, selama orang itu masih produktif, dia masih dipakai. Dan juga kan sekarang ada kabar tentang visa baru. Nah, jadi kesempatan lebih besar. Ya, takutnya gino ya. Betul. Itu sih tujuan utama ke Jepang itu. Tetap itu ya. Tapi nanti apa namanya ninggalin istri enggak masalah. Oh, enggak dong. Enggak Kan masalah. ada benefitnya dari Tokutegi. Oh iya. Yang penting itunya pulang ya. Pulang. Kan udah pernah LDR. Kan bisa dibawa ke sana. Oh iya. Bisa dibawa ke sana. Nanti ke 5 tahun berikutnya. Iya. Juni kenapa? Kalau saya sih ya dari suasananya gitu, nggak bisa dilupain gitu. Suasana di sana sama di sini Beda banget ya. banget. Sama orang-orangnya lebih teratur gitu. Jadi hidup di sana rasa lebih nyaman, Aman ya. nyaman gitu. Enggak ada pekerjaan. Nggak takut. Tapi ada nggak sih kejadian yang lu misalnya apa? Oh, saya pernah 3 kali 3 kali? kehilangan dompet sama HP. Oh, coba gimana? Ceritanya gimana? Dompet tuh ceritanya waktu saya mau ke bus, kan dari Apato ke bus tuh lumayan jauh, kita naik sepeda. Dompet saya taruh di keranjang sepeda. Itu Saya kan? sampai ke tempat penitipan bus, saya naik bus, ternyata dompet saya nggak bawa, jatuh Ketinggalan di Iya. keranjang. Jatuh. Oh iya. Sampai saya ke tempat bus turun, uang saya udah hilang. Langsung saya lapor ke polisi. Selang 2 hari ketemu Dompet balik. dompet balik Di? di kantor polisi. Oh, diambil kantor polisi. Nah, jadi ada orang Jepang yang nemuin, terus laporan, bilang ke polisi. Akhirnya di. Karena saya sudah lapor ke polisi sebelumnya, Ah. saya ditelepon, suruh diambil. Oh. Dan kebetulan itu baru gajian. Semua uang ada di dompet. Terus uangnya Aman, Oh itu aman. utuh. Oh. Itu yang bikin saya juga pengen tetap di Jepang. Pengen ngilangin dompet lagi. Jangan juga. Pengen coba nih yang kedua nih kan. Ntar bukan orang Jepang yang nemuin. Sesama Gensus ya. Dompetnya aman, uang yang Keamanan sih saya ya lumayan lah. Takjub. Safety lah auditor ya. Begitu juga handphone. Iya, kejadian yang berikutnya handphone. Handphone di ada semacam festival kayak Sakura Matsuri kalau di Jababeka ya. Di Cikarang ya, Nah, Bekasi. itu HP saya tinggal di tempat nongkrong. Saya tinggalin gitu aja. Ingat-ingat udah jauh. Saya coba ingetin, saya balik lagi ke tempat yang saya nongkrong tadi, masih ada utuh. Masih ada. Padahal orang Banyak itu. Iya. handphonenya ada. Handphone masih ada utuh. Sama sekali nggak bergerak, posisinya tetap di situ. Bener ya, di Jepang ya. Berarti nggak khawatir ya kalau tinggal di Jepang ya. Nggak khawatir. Tapi pernah ini nggak? Misalkan jalan-jalan kemana gitu terus salah jalan atau apa gitu? Salah jalan. Salah tujuan gitu. Sering. Iya, karena kasus yang baru sampai biasanya banyak yang kayak gitu. Terus gimana cara ininya gimana tuh? Kalian cara ngatasinnya gimana tuh hal kayak gitu tuh? Ya lihat map lagi gitu. Tapi sempat emang salah gitu. Salah. Jadi sebenarnya bukan apa ya. Jadi kayak keasikan ngobrol gitu. Terus tiba-tiba lewat gitu. Jadi buang-buang waktunya di situ aja sih sebenarnya. Tapi nggak masalah ya kayak gitu ya. Misalnya transport di sana juga udah ini banget ya. Terconnecting satu sama lain ya. Pokoknya enaknya gitu di sana. Oke, terus berapa sih biasanya yang kalian biaya selama sebulan itu habiskan gitu
perusahaan beda-beda ya beda-beda. untuk biaya kehidupan sehari-hari ya. Kalau di kami sih karena dapat ditanggungan dari perusahaan kayak daging, sayur. Oh, kalian dapat supply dari perusahaan? Dari perusahaan. Setiap minggu? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Nah, jadi agak ya sedikit Bantuan lah. membantu lah Iya. buat pengeluaran. Tapi Hmm. untuk jajan sih ya paling 1,5 mang sampai 2 mang maksimal. Maksimal Cuma segitu Per bulan. per bulan. kecil ya? Kecil. Alhamdulillah dapat kaisan yang baik. Iya. Ya beruntung lah ya. Beruntung lah ya. Iya, kalau setiap minggu dikasih daging ya enak banget ya. Karena nggak semua Kensuke dapat fasilitas itu Betul, ya. betul. Tergantung perusahaannya sih. Iya, Karena tergantung dari kita perusahaan. kan kimia bergerak di bidang kimia, jadi Jadi kesehatan Makanan Kensuke-nya benar-benar dijaga ya. juga. Kimia berarti apa? Bagian kalian apa? Kalian ngapain gitu? bagian pengecatan. Oh, pengecatan. Dan itu berhubungan dengan bahan-bahan kimia. Kontak langsung. Kontak langsung dengan bahan kimia. Ada ini enggak selama kalian di pekerjaan tersebut gitu, di sebuah pekerjaan tersebut ada sebuah accident atau kejadian Coba ceritakan kejadian Jadi apa gitu? ada aja sih ya. Waktu itu saya sih kebetulan. Jadi waktu saya soji Jadi apa? Soji itu apa? soji itu bersih-bersihin bersih-bersihin tempat kerja. Nah waktu itu nyedot limbah ya. Ya. Nah nyedot limbah waktu itu pakai pompa nih. Nah pompanya Pompa yang udah disediakan perusahaan. jadi gimana ya? Agak lupa sih. Lepas atau gimana tuh Jadi nyemprot? selangnya itu apa? Agak kendor dikit. Kendor, akhirnya bocor. Pas saya buka barbunya, nah itu nyemprot kena mata. Oh, Langsung udah dibawa ke dokter mata langsung itu. Nggak pakai nunggu lama langsung. saat itu juga langsung Saat dibawa. itu juga. Jadi kerjaan langsung berhenti, langsung dibawa ke dokter mata. Itu kamu sendiri yang Itu saran saya sendiri sih sebenarnya. terus ininya efeknya gimana Efeknya ya setelah itu gitu? pertama mata agak perih, tapi lama-lama jadi kayak mata bagus gitu. Oh, Iya. Bisa itu mata jadi lebih bagus. lebih bagus dari sebelumnya. Dari sebelumnya. Iya. Tapi sih yang jelas di perusahaan peraturannya jadi agak lebih ketat. Setelah kejadian itu, Iya. bagus ya. Tapi ya selalu ada hikmah di setiap kejadian. Makanya dia lebih bagus. Oke. Tapi itu Juni ya, Juni. yang ini ya apa? Yang apa terjadi ya kayak gitu ya? Saya sendiri. Oke. Ini kalau Iji enggak? Alhamdulillah saya belum. Jangan. Nyoba lagi. Terus tapi dari perusahaan tuh gimana? Reaksi perusahaan waktu itu gimana? Ya perusahaan khawatir banget gitu. Takut kenapa-napa gitu. Oh malah enggak. Kamu nih enggak. Jadi kamu enggak benar gitu, enggak bukan. Mereka itu nggak pernah nyalain gitu. Perusahaan itu orang-orangnya baik-baik, jadi nggak ada yang nyalain kayak gitu. Ya mereka tahu namanya manusia pasti ada aja kesalahan. Iya. Sekecil apapun ya tetap pasti ada ya. Jadi ya daripada dimarah-marahin mending langsung diobatin gitu. Iya, maksudnya nggak ada sama sekali apa ya teguran atau apa dari mereka gitu. Enggak. Peringatan satu, peringatan dua gitu nggak ada ya. Cuma ditanya-tanya aja sih paling. Kalau Ini kenapa mau bisa siapa gini? ya? Itu ditanya sedetail mungkin gitu. Iya, maksudnya nggak sampai bikin gaji kamu Tidak, Enggak. Malah itu perusahaan yang bayarin. biaya rumah sakit dan lain-lain sampai sembuh gitu. Sampai mata kamu lebih bagus dari sebelumnya sebelumnya. itu. Saya satu. Coba deh. Dua. Oh dua. Oke. Pas kena dinner itu saya langsung nggak bisa melek gitu. Jadi saya langsung nyari keran sendiri, lari-lari dengan mata Pentingnya bahasa Jepang juga gitu. Iya. Mata, kalau kita bilang mata, orang Jepang nggak ngerti. Pasti nggak tahu. Nah. Iya benar ya.
makanya di situ kita harus ngerti bahasa Bahasa Jepang Jepang di situ. iya. Sebenarnya ya buat kita juga ya. Betul. Oke. Oke, kalau misalnya apa namanya, ya ada kesempatan kamu untuk ke Jepang, ya pasti akan Pasti akan ikut sih. Ya. pasti akan ikut. Pasti akan ikut sih. Iya, karena kan dari yang programnya sekarang ya, yang Tokutei Gino itu emang sebenarnya sih itu program untuk diperuntukkan untuk Jepang ya. Kenapa? Karena mereka udah ada basicnya, kedua sudah berpengalaman bekerja di Jepang, dan tidak untuk hidup di Jepang mereka tidak perlu adaptasi lagi gitu. Sebenarnya sih untuk itu. Tapi kapasitas Kenshusei Indonesia untuk kembali ke Jepang itu mungkin ya banyak sih, tapi belum bisa memenuhi kebutuhan pihak Jepang gitu. Makanya untuk persyaratannya dan lain-lain pun ya lebih mudah. Yang penting ya diikutin aja, yang pernah kamu tahu info Tokutei Gino itu seperti apa ya dijalanin aja. Yang penting ya jalan yang benar gitu. Jalan yang benar, jangan jalan-jalan yang aneh-aneh. ya, jangan cari jalan pintas lah ya. Karena kan ke Jepang udah banyak itu yang resmi, jadi Iya. nggak usah pakai yang abal-abal. Iya, benar. Kalau ada yang baik ya kenapa nyari yang Kebaik. baik gitu. Oke. Kira-kira rencana kalian apa nih untuk kedepannya nih? Ini kondisi kan lagi kayak gini nih. Apa nih rencana terdekat lah ya? Terkini kan. Iya. Ini kalian belum mulai kerja lagi atau masih menikmati masa liburan? Belum. Karena baru berapa bulan ya? Baru di jalan 3. Iya, jalan 3 bulan lah ya. Ya, maksudnya belum ada aktivitas yang ini ya. Belum. Sampai saat ini sih belum. Karena kondisi Karena belum ada panggilan juga. Oke, ya menikmati hasil dulu lah ya. Tapi jangan sampai terlena. Oke. Kira-kira pesan untuk para teman-teman atau kohai yang ingin ke Jepang, terus ya biar nggak salah informasi nggak salah jalan lah ya, karena banyak sekali sekarang ini yang menawarkan ke Jepang dengan sangat mudah, sangat instan, terus yang penting punya uang, kalian bisa bayar dan tunggu terbang. Banyak sekali yang menawarkan seperti itu gitu. Makanya dari teman-teman ya mungkin ada pesan atau saran-saran buat kohai yang lain atau teman-teman yang mau ke Jepang, kira-kira dari Iji. Ya kalau dari saya sih carilah LPK yang udah ada riwayat keberangkatannya. Jadi bebet bobotnya harus jelas. Itu yang pasti. Karena kan itu emang tujuan. Iya. Benar. Itu sih, jangan tergiur sama iming-iming yang janji manis ke Jepang cepat, cukup bayar segini berangkat. Nggak ada yang instan di dunia ini. Berat. Oke. Juni. Kalau saya sih intinya sabar gitu, ngikutin prosesnya, nggak usah terburu-buru, takutnya ntar malah salah jalan ya. Justru karena orang yang nggak sabar itu yang gampang kena tipu. Benar. Iya benar. Itu sih. Banyak kejadian juga ya. Ya emang seperti itu sih ya. Karena nggak sabaran, jadi nyari yang instan, terus ketipu. Oke, dulu waktu daftar ke Jepang usia berapa? Iji? Saya waktu daftar ke Jepang usia 27. 27. Waktu masuk Terakaya? Terakaya 26 kayaknya. Oh 26. 26. Oh setahun ya? Tahun. Iya kurang lebih setahun ya. Iya lumayan lama. Dari Terakaya aja saya mungkin 3 atau 4 tesnya dari Terakaya yang gagal. Yang gagal. Nah yang sebelumnya Sisanya dari sebelumnya. Mandiri, ya. Yang mandiri itu. Yang mandiri itu Iya panjang banget ya. lumayan. Iya lumayan panjang ya. Dan Kayaknya belum ada yang lebihin rekor saya Pak. ada. Wah bersyukur. Ada. Namanya nanti mungkin kalau pulang kita panggil sini. Boleh. Iya, ada. Mungkin lebih terkejut lagi karena dia di atas 10. Wow. Di atas 10. Mentalnya kuat. Tapi Saya ya tahu. itu emang mentalnya emang kuat sampai aja ya tetap
ya tetap dia yang menang gitu. Dia pemenang ya. Yes. Kalau Juni ini sebenarnya basicnya sebenarnya ada ini nggak sih, bekerja di apa gitu kan, di bagian ini kan, bagian apa, pengecatan ya. Basic sebelumnya apa? Basic sebelumnya nggak ada sih, paling cuma ya komputer aja gitu. IT lah ya. Itu ya, sedikit ngerti. Jadi nggak ada sama sekali pengalaman Nggak ada bekerja di, tapi kamu lulus di bidang job tersebut gitu, manufaktur pengecatan. Ya ini maksudnya ini buat teman-teman juga gitu yang lain, artinya ya kalian nggak usah kecil hati gitu. Misalkan saya nggak ada pengalaman bekerja di pabrik, nggak ada pengalaman bekerja di sebuah perusahaan yang besar, ya saya nggak mungkin bisa ke Jepang. Enggak, ya di sini artinya ya Juni ini dia nggak ada basic sama sekali ya. Nggak ada basic sama sekali bekerja di perusahaan, bekerja di pabrik. Nah tapi dia ya alhamdulillah dia bisa lulus dan berangkat ke Jepang ya di manufaktur ya. Dan ya itu saya pikir ya motivasi juga buat teman-teman yang lain gitu. Kalian ya nggak usah nggak usah minder dengan kekurangan kalian gitu. Justru ya kalian harus melawan gitu untuk kekurangan itu. Yang penting kita nunjukin semangat kita. Ada yang tekad semangat, insya Allah di jalan. Oke. Ya mungkin ya itu aja sih ya teman-teman ya. Mungkin yang pengen sampaikan dari kami ya, terutama Terakoya, dari teman-teman yang udah pulang dari Jepang ya, kami ingin tahu kondisi kalian seperti apa gitu. Karena setiap 3 bulan atau 3 bulan sekali kami Terakoya harus tahu kabar kalian di Jepang seperti apa gitu. Ya sampai akhirnya ya alhamdulillah kalian sudah tiba kembali dengan selamat kembali di Indonesia tanpa ada kekurangan suatu apapun ya alhamdulillah gitu. Artinya ya kalian udah berhasil melewati itu semua gitu, proses itu. Ya mungkin itu sih, mungkin dari kami dari Terakoya. Ada lagi yang mau disampaikan barangkali buat yang lainnya, buat istri kali. Ini doain aja biar ayah bisa ke Jepang lagi. Amin ya Allah. Amin. Terus jadi ada yang mau disampaikan? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Ya itu aja sih ya mungkin teman-teman ya. Terima kasih atas kehadirannya, atas kedatangannya di Terakoya. Mudah-mudahan kedepannya kalian makin sukses ya. Dimanapun kalian berada ya tetap di rendah hati, tetap ya dijaga attitude-nya, dan ya tidak perlu sombong ya. Karena nggak ada yang perlu disombongkan juga ya, dari Di atas langit masih ada langit. Di atas langit masih ada langit ya. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast Terakoya berikutnya. Dadah.